lagi-lagi digempur. Mujahidin Islam Irak bombardir kota-kota Israel dan juga base militer Zionis. Eilat, kota di Israel, kembali menjadi sasaran serangan pesawat milik Irak atau milisi Mujahidin Islam yang dilaporkan berada di balik serangan tersebut. Kelompok perlawanan Islam di Irak tersebut mengakui bahwa serangan itu dirancang dan dieksekusi oleh pihak mereka. Dalam pernyataannya, Mujahidin Islam Irak menyatakan serangan itu adalah respons solidaritas terhadap warga jalur Gaza yang menjadi target genosida militer Zionis. Dilansir dari FIFA Militer, Mujahidin Islam Irak meluncurkan 2 unit drone untuk membombardir wilayah yang terletak di selatan Israel. Sebagai kelanjutan dari pendekatan kami dalam melawan pendudukan dan mendukung rakyat kami di Gaza, dan sebagai tanggapan terhadap pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas terhadap warga sipil Palestina, bunyi pernyataan Mujahidin Islam Irak. Termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua, Mujahidin Islam perlawanan di Irak menargetkan pada Senin malam sasaran penting di Eilat al-Rashrash menggunakan 2 drone tempur, lanjut pernyataan tersebut. Lebih lanjut, Mujahidin Islam Irak memastikan serangan ke wilayah negeri Zionis itu tidak akan pernah berhenti hingga tentara Israel menarik pasukan dan menghentikan pembantaian di Gaza. Kota itu menjadi titik operasi Mujahidin Islam Irak secara beruntun setelah sebelumnya juga berlangsung pada Minggu 19 Mei 2024. Dijadikannya Eilat sebagai sasaran tidak lain adalah untuk memblokade navigasi maritim Israel di Laut Mediterania. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing ke sejumlah pelabuhan negeri Zionis tersebut. Mematikan, drone perlawanan Irak telah menghantam pangkalan udara Israel hingga hancur lebur. Saluran televisi Al-Mayadin melaporkan perlawanan Islam Irak Ragat Hussein dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan mengumumkan serangan drone ke wilayah penting itu terjadi pada hari Senin 6 Mei 2024 di dekat kota pelabuhan Eilat, di selatan wilayah pendudukan sebagai bagian dari kelanjutan dukungan terhadap perjuangan Palestina melawan rezim Zionis di jalur Gaza. Dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan bahwa pasukan perlawanan Irak terus menyasar berbagai target dan juga kepentingan Amerika Serikat dan rezim Zionis. Sementara itu, selama lebih dari 200 hari sejak operasi Badai al-Aqsa dilancarkan, perlawanan Islam Irak telah melakukan 243 serangan terhadap 90 sasaran di Irak, 65 serangan terhadap sasaran di wilayah pendudukan, dan 88 serangan terhadap sasaran di Suriah. Dalam operasi sebelumnya di wilayah pendudukan, kelompok perlawanan Islam Irak memperingatkan akan mengintensifkan operasi terhadap berbagai target di Israel jika rezim Zionis masih melanjutkan serangan di jalur Gaza.
1 menit diserang Hamas, markas komando Israel jadi banjir darah. Puluhan tentaranya tewas dan terluka. Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas telah melancarkan kembali serangan mengejutkan ke sebuah markas komando Israel yang baru saja dibangun untuk menyerang Rafah, menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyerang markas komando Israel yang baru didirikan di Karam Abu Shalem di selatan wilayah pendudukan dan juga sekitarnya. Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukan Israel di pangkalan Karam Abu Shalem dan juga sekitarnya menjadi target serangan rudal-rudal jarak dekat, sehingga menyebabkan helikopter Israel dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah korban akibat serangan fantastis Hamas yang tak terduga itu. Media-media Israel yang disensor ketat menggambarkan operasi Hamas ke Karam Abu Shalem sangat penting dan berbahaya dan telah menyebabkan setidaknya 10 tentara Israel menjadi korban. Beberapa saat kemudian, media-media Israel mengutip sumber keamanan rezim Zionis mengabarkan terbunuhnya beberapa tentara dan puluhan lainnya terluka akibat serangan Hamas yang tak terduga itu. Sumber keamanan Israel juga mengatakan bahwa Hamas menyerang sebuah markas komando yang baru saja didirikan di Karam Abu Shalem dan akan digunakan untuk melancarkan operasi pemboman ke Rafah. Markas komando di Karam Abu Shalem didirikan 2 minggu lalu dengan maksud untuk mengkoordinasikan operasi darat ke Rafah dan ditempati oleh para perwira intelijen dari Shin Bet serta jenderal-jenderal militer Israel.